Ditonton sampai selesai ya. A. Konsep penyelenggaraan sekolah darurat. Penyelenggaraan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus mencakup pendidikan dalam situasi darurat. Dalam situasi darurat tersebut, layanan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk sekolah darurat. Sekolah darurat adalah bentuk pendidikan sementara yang didirikan untuk memastikan anak tetap dapat belajar meskipun berada dalam situasi darurat, seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau pengungsian. Sekolah ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan, stabilitas, dan dukungan emosional selama masa-masa krisis. B. Tujuan penyelenggaraan sekolah darurat. 1. Memberikan kesempatan bagi anak-anak yang terkena dampak bencana alam atau sosial untuk tetap memperoleh hak mereka atas mendapatkan pendidikan. 2. Segera membuka akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang terdampak bencana, baik bencana alam maupun sosial, agar mereka bisa kembali belajar sesegera mungkin setelah bencana terjadi. 3. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, serta memberikan pendampingan psikososial bagi mereka yang terdampak. 4. Mengurangi dampak psikologis yang dialami anak-anak akibat bencana atau konflik sosial dengan menciptakan rasa normalitas, stabilitas, dan memberikan harapan untuk masa depan mereka. C. Penyelenggaraan sekolah darurat. Prinsip umum. 1. Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi aktif, transparansi informasi, dan penegakan hukum. 2. Fleksibilitas kurikulum dan metode pengajaran harus fleksibel untuk disesuaikan dengan kondisi darurat. Ini mungkin termasuk pengajaran jarak jauh atau adaptasi materi ajar. 3. Tidak ada diskriminasi terhadap siapapun, baik dari segi suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, asal negara, status ekonomi, kondisi maupun mental anak, atau faktor lainnya. Yang keempat, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang mencangkup anak. 5. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak harus dijamin. Kemungkinan anak tumbuh optimal di semua aspek kehidupannya, baik fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. 6. Menghargai pendapat anak dengan memastikan mereka memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, dan menyampaikan pandangan mereka secara bebas. Yang kedua, prinsip khusus. Yang pertama dari prinsip khusus yaitu pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk dalam satuan pendidikan tentang pentingnya pengetahuan bencana, mulai dari sejarahnya, jenis ancaman, hingga langkah pencegahan dan kesiapsiagaan serta penanganan setelah bencana. Yang kedua, sinergi antara pemangku kepentingan diperlukan agar penyelenggara pendidikan di masa darurat dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga, berbasis nilai yaitu nilai kemanusiaan dan berkarakter bangsa menjadi landasan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana. Yang terakhir yaitu keempat, berorientasi tindakan di mana rencana penyelenggaraan pendidikan darurat dari bencana diimplementasikan bencana praktis dan terintegrasi dengan manajemen pendidikan berbasis kepedulian terhadap anak. D. Standar minimum penyelenggaraan satuan pendidikan darurat pada semua jenjang pendidikan yang terdampak bertujuan untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan selama masa tegak darurat dan transisi ke pemulihan akibat bencana alam atau sosial. Ini mencakup aspek kebijakan dan koordinasi, penyediaan informasi umum, akses ke fasilitas dan lingkungan belajar yang aman, pelaksanaan proses pembelajaran, ketersediaan pendidikan dan tenaga kependidikan, fasilitas pendukung pendidikan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Permasalahan dan kebutuhan satuan sekolah darurat. Masalah dan kebutuhan sekolah satuan pendidikan darurat umumnya timbul akibat dampak bencana yang mengganggu layanan pendidikan. Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan, kerugian, hambatan, akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko. Misalnya seperti kerusakan sarana prasarana di satuan pendidikan, terputusnya akses menuju satuan pendidikan, guru dan siswa mengalami cedera bahkan kehilangan nyawa.
guru dan siswa kehilangan tempat tinggal, kondisi psikologi guru dan siswa terganggu, tidak diizinkan kegiatan di sekitar satuan pendidikan karena ada ancaman bahaya seperti letusan gunung Merapi, longsor, dan banjir bandang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yaitu mekanisme penyelenggaraan satuan pendidikan darurat. Yang pertama yaitu organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana penanggulangan bencana di bidang pendidikan mengacu pada Kemendikbud tentang Sekretariat Penanggulangan Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pelaksanaan yang tercantum dalam keputusan tersebut. Adapun beberapa koordinator dalam bidang organisasi pelaksana yaitu adalah koordinator itu bidang data dan informasi. Yang kedua yaitu koordinator bidang pengelolaan bantuan pendidikan. Yang ketiga yaitu koordinator bidang penyelenggaraan sekolah darurat. Keempat yaitu koordinator bidang pengawasan dan penilaian. Yang terakhir yaitu LPMP terkait di wilayah yang sedang mengalami penanganan darurat. Dua, tahapan penyelenggaraan satuan pendidikan darurat. Itu yang pertama yaitu penetapan kebijakan yang dimana melakukan pendataan dampak dari bencana tersebut. Yang kedua yaitu mengelola serta menyediakan pembiayaan untuk operasional satuan pendidikan darurat. Yang ketiga yaitu menyelesaikan kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaian agar sesuai dengan kondisi darurat. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan guru, tenaga Kemendikbud, sekolah darurat. Yang kelima yaitu menetapkan status peserta didik dan situasi darurat. Yang terakhir yaitu mengaktifkan PAS pendidikan untuk koordinasi dan pelaksanaan layanan pendidikan darurat. Yang kedua yaitu koordinasi pelaksanaan sekolah pendidikan darurat, yang dimana koordinator antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan membantu dan lainnya. Yang kedua yaitu pendataan kerusakan dan kebutuhan pendidikan dalam situasi darurat. Yang ketiga yaitu pengelolaan bantuan, penyiapan sekolah darurat, penyelenggaraan sekolah darurat, pengelolaan informasi. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana satuan sekolah darurat. Penerapan satuan pendidikan aman bencana membutuhkan sarana prasarana yang mendukung di fase pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, tim sigap atau satgas PB daerah, dan tim siaga di sekolah berkoordinasi dengan BNPB, lembaga masyarakat, mitra internasional, dan donor melalui Sekretariat Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai peraturan. Proses pendidikan darurat bisa dilakukan di tenda, tempat umum, pengungsian, atau area terbuka yang aman dan nyaman. Satuan pendidikan darurat bisa berbentuk kelas dari bambu, tenda, bangunan sementara, atau bahkan di lokal lainnya. Selain ruang belajar sementara, dibutuhkan juga perlengkapan belajar dan dukungan psikososial untuk peserta didik. 4. Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan darurat. Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam satuan pendidikan darurat berasal dari sekolah, terdampak, dan relawan, termasuk psikolog dan pendidik. Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan meskipun dalam situasi darurat, upaya ini dilakukan agar siswa tetap mendapatkan pendidikan sesuai tingkatnya dan dengan dukungan tambahan agar suasana lebih kondusif. Untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan darurat, langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1. Pendataan jumlah guru terdampak dan asal sekolah mereka, termasuk yang mengungsi. 2. Jika guru mengungsi keluar wilayah. 3. Dinas pendidikan bisa menempatkan mereka di daerah pengungsian dengan mengikuti kebijakan administrasi, supervisi, dan sertifikasi yang ada. Jika terjadi kekurangan guru, bisa dilakukan perekrutan dengan prioritas dari wilayah terdampak atau mobilisasi guru dari wilayah sekitar. 5. Dinas pendidikan akan menetapkan kualifikasi dan memberikan pelatihan serta supervisi dari pengawasan sekolah. 5. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan darurat. Standar kelulusan, standar isi, proses pembelajaran dan penilaian. Kurikulum harus disesuaikan dengan usia, perkembangan, budaya, sosial, dan bahasa peserta didik, serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. 1. Membuat kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, keterampilan hidup, serta pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan. 2. Menyertakan materi tentang pengurangan risiko bencana, pendidikan lingkungan, dan pencegahan konflik. 3. Harus sensitif terhadap gender, menghargai keberagaman, mencegah diskriminasi, serta mempromosikan rasa hormat antar siswa. 4. Memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan psikososial peserta didik. 5. Menyediakan pelatihan keterampilan hidup, kejuruan, dan teknisi. 6. Memasukkan kegiatan budaya, rekreasi, olahraga, dan seni. 6. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Penentuan kelulusan siswa didasarkan pada hasil ujian satuan pendidikan dan ujian nasional yang mengacu pada prosedur operasi standar khusus untuk satuan pendidikan darurat yang dikeluarkan oleh BSNP. Waktu dan tempat pelaksanaan ujian disesuaikan dengan kondisi psikososial siswa karena lebih mendukung proses belajar mereka. 7. Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan darurat berasal dari anggaran pemerintah.
pemerintah daerah, masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 8. Peninjauan, evaluasi, dan pelaporan. Peninjauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan darurat dilakukan oleh tim yang dikoordinasi oleh pos pendidikan, bekerja sama dengan posko utama, dinas terkait, dan masyarakat. Peninjauan bertujuan untuk memeriksa pelaksanaan pendidikan, memberikan masukan untuk perbaikan, dan memastikan layanan pendidikan optimal. Ini mencakup pemeriksaan indikator kunci standar umum pendidikan dan dilakukan secara berkala selama masa darurat. Kesimpulannya, penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dalam situasi krisis seperti bencana atau konflik, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan, memberikan dukungan psikososial, dan membantu pemulihan masyarakat dengan mempercepat transisi kembali ke sistem pendidikan reguler. Prinsip utama dari sekolah darurat mencakup fleksibilitas dalam kurikulum dan metode pengajaran, keberlanjutan dalam operasional selama masa darurat, kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak termasuk yang rentan, serta partisipasi aktif dari komunitas lokal yang untuk memastikan relevansi dan efektivitas program pendidikan tersebut.